Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke video yang ke-9. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan pengeluaran atau bagaimana cara memasukkan ke sistem atau input sistem ketika ada uang keluar atau pengeluaran. Nah, ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu pengeluaran untuk pembelian aset, terus pengeluaran untuk pinjaman karyawan, pengeluaran untuk penyaluran ke mustahik berdasarkan kode program DRKAT, kemudian ada setoran dari UPZ ke Bajnas, kemudian juga ada dana perbantuan dari Bajnas ke UPZ, dan yang terakhir yaitu pengeluaran atau operasional harian biasa seperti bayar sampah, bayar listrik, internet dan sebagainya. Nanti akan saya perlihatkan. Oke, kita langsung masuk yang pertama, yaitu pengeluaran untuk aset. Caranya sangat gampang sekali. Kita masuk ke data transaksi, keuangan, uang keluar, kemudian di sini ada aset, klik saja. Nah, di sini gampang sekali, seperti menu-menu yang lain, kita klik saja tombol plus ini. Nah, kemudian kita klik nih uang dari mana yang akan kita keluarkan untuk pembelian aset. Misalkan kita keluarkan uangnya dari uang kas. Salah ketik uang kas. Kemudian asetnya mana nih? Misalkan saya tadi Sopabed ya. Sopabed itu harganya 2,5 juta ya. Salah kolom. Ini harusnya di bawah. Ini diberikan kepada, jadi orang yang disuruhnya siapa, misalkan orang yang disuruhnya namanya Roni. Kemudian keterangannya pembelian aset Sopa, gitu ya. Udah, kemudian kita klik di sini. Nah, jelas ini kita ngambil dari uang apa? Kita ngambil dari uang infak ya. Uang infak sebesar 2.500.000 untuk pembelian aset, dan klik simpan. Nah, otomatis sudah tersimpan, dan secara default kita akan dapat tampilan seperti ini. Seperti biasa, jika ada foto kita bisa klik fotonya di sini, dimasukkan seperti yang sudah saya contohkan, dimasukkan di uang masuk tadi. Saya akan kembali contohkan. Diklik saja tombol ini, kemudian saya pilih untuk gambarnya yang ini, misalkan bebas ya, atau yang ini, atau yang mana ya, bentar, yang mana ya, nah ini aja. Kemudian saya klik, namanya saya bebas saja, nama gambarnya, keterangannya juga saya klik bebas, kemudian kita klik simpan. Nah, ini secara otomatis sudah tersimpan, dan jika kita refresh otomatis sudah ada. Dan tentunya ini sudah ada juga jika kita salah ya, kita klik ubah. Jika ingin hapus, kita klik hapus. Dan jika kita ada salah juga di debitnya, kita tinggal klik aja tombol debit. Otomatis di sini kita bisa melakukan penyesuaian. Baik, itu yang pertama, kita sudah melakukan pembahasan tentang pengeluaran untuk aset. Kemudian untuk yang kedua itu pengeluaran untuk pinjaman karyawan. Sebagai informasi bahwa dengan pengeluaran ini nanti akan mengurangi saldo kita, karena ya jelas pengeluaran ya. Kita lanjut ke transaksi keuangan, uang keluar. Di sini ada karyawan. Dipilih saja dari mana asalnya, misalkan dari dana kas. Karyawannya siapa nih yang mau pinjam, misalkan Ujang Iyal, dia pinjam misalkan diberikan kepada Ujang Iyal langsung. Ini untuk jika misalkan ya yang nerimanya bukan Ujang Iyal. Kalau misalkan sama ya kita tulis aja namanya sama, atau kita strip aja. Uangnya sebesar misalkan 100.000. Keterangannya misalkan percobaan pinjaman karyawan. Di sini ngambilnya dari dana infak sebesar 100.000, dan kita simpan. Nah, sudah selesai nih. Kita sudah bisa mengeluarkan uang untuk Ujang Iyal. Nah, untuk pembayarannya saya sudah contohkan di video sebelumnya, yaitu dari uang masuk ya. Ada di sini nih, ada uang masuk dari karyawan. Jadi pembayarannya bisa diangsur dan masuknya lewat situ.
Oke, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengeluaran untuk mustahik ya, penyaluran program RKAT ya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik mustahik atau penyaluran. Di sini kita klik coanya, dari mana asalnya, misalkan dari uang kas. Kemudian siapa orangnya, misalkan yang menerimanya itu KKMI. Nah, kode programnya mana nih? Nah, kita kan tadi baru memasukkan untuk mana ya tadi? Pemeriksaan kesehatan gratis. Kita klik aja ini. Nah, si pemohonnya siapa? Misalkan pemohonnya Dodol misalkan ya. Nominal sebesar 500. Keterangan misalkan percobaan penyaluran program. Kemudian kita tambahkan pengeluarannya. Kita masukkan lagi dari mana dananya, besarnya berapa. Dan kita klik simpan saja. Nah, ini sudah selesai, kita bisa close. Seperti biasa, jika kita punya buktinya untuk SPJ, kita bisa klik fotonya seperti ini. Nah, kita klik fotonya. Ini bebas ya, misalkan saya masukin fotonya, foto ini nih untuk bukti penyalurannya misalkan ya. Nanti ini bukti penyaluran ini untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pelaporan ke Basnas Kabupaten Sukabumi. Nah, sini sudah selesai, kita close. Dan kalau kita refresh, ini sudah ada ya. Dan jika kita butuh kwitansinya, tinggal klik aja kwitansinya. Nah, ini bisa di print Bapak Ibu kwitansinya, langsung diserahkan nanti ke yang penerima bantuan ya, diserahkan dan di print. Nah, itu untuk penyaluran ke mustahik. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara store ke Bajnas nih. Nah, jadi UPJ mau store ke Bajnas, gimana caranya? Gampang sekali, tinggal klik saja menu store ke Bajnas. Kemudian di sini diklik tombol plusnya, terus kita tentukan nih dari uang mana diambil, misalnya dari uang bank. Kalau salah bank masih ada uangnya tadi. Bank, misalkan saya masukkan nih, pilih banknya dari Bank BSI ya. Masukkan 50.000. Sini keterangannya misalkan contoh setor ke Bajnas. Ini dari dana infak 50 setor ke Bajnas. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bajnasnya dia akan menerima pemberitahuan. Oh, sebelum saya lanjut untuk memperlihatkan bagaimana cara Bajnas menerima setoran ini, sebenarnya ini juga sama seperti yang saya contohkan di video pengeluaran sebelumnya, tapi saya akan bahas lagi nanti. Nah, sebelum saya mencontohkan, tadi kan sempat disinggung bahwa kita sudah menyalurkan ya dengan kode programnya itu ini kode programnya yang 009. Nah, ini kita bisa lihat nih di pengaturan, di RKAT dan penganggaran. Kalau kita pilih periodenya, maka kita akan tahu nih ada pemakaian sebesar 500.000 nih untuk ini. Nah, jadi setiap kali penyaluran program nanti akan masuk ke RKAT-nya sebagai penggunaan anggaran. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah melakukan setoran ke Bajnas Kabupaten Sukabumi dengan ini, maka sekarang saya akan masuk ke akun Bajnas Kabupaten Sukabumi. Saya masuk ke sini. Nah, ini akun Bajnas Kabupaten Sukabumi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di akun Bajnas Kabupaten Sukabumi ini nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Ada setoran dari KKMA nih yang masuk nih. Nah, kita tinggal klik saja. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita akan dapat nih nomor bukti setoran dari UPJ-nya yang kayak gini. Nah, ini adalah untuk menandakan bahwa ini terintegrasi nih dengan setoran dari UPJ. Langsung kita masukkan saja, misalkan nih masuknya ke bank nih. Pilih banknya. Oh, kita nggak punya bank, ya udah kita masukin kasnya aja langsung berbentuk uang kas Rp50.000. Terus keterangannya misalkan contoh penerimaan setoran dari UPJ. Ingat, kita masuk di sini sebagai akun Bajnas Kabupaten Sukabumi. Kita masukkan untuk dana infak Bapak Ibu sekalian. Ini sebesar 50 dan kita klik simpan. Nah, ini secara otomatis ini kita akan dapat nih bertambah nih Bapak Ibu. Uangnya bertambah, yang asalnya 50.000 di sini jadi 100.000.
Dan di sini ada setoran dari UPJ juga bertambah 350.000. Nah, ini kita bisa lihat di laporan di general, ini ada setoran dari UPJ. Nah, 350.000 dari mana saja. Oke, itu cara menerima dari Bajnas Kabupaten Sukabumi. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu selanjutnya nih. Bagaimana kalau Bajnas Kabupaten Sukabumi memberikan dana perbantuan? Nah, caranya adalah ke transaksi keuangan, keluar, ini menu Bajnas Kabupaten Sukabumi ya. Kemudian di sini klik dana perbantuan. Nah, kita tinggal klik saja nih. Misalkan kita akan berikan berupa uang cash ke siapa? Ke KKMA. Nah, jika kita ada itu pemohon, tulis pemohonnya. Jika tidak ada, strip aja. Nominalnya sebesar, misalkan kita kasih bantuan sebesar 1.500.000 karena tadi minus ya. Percobaan penyaluran dana perbantuan ke UPJ. Nah, kita ambil dari dana infak Bapak Ibu sekalian sebesar 1.500.000 dan kita klik simpan. Nah, ini sudah selesai, kita klik close. Ini otomatis sudah tersimpan dan kita akan masuk ke akunnya yang UPJ. Nah, ini akun UPJ Bapak Ibu sekalian. Ini akun UPJ. Nah, akun UPJ nanti akan dapat pemberitahuan seperti ini. Nah, ada dana masuk dari Bajnas Kabupaten Sukabumi ya. Jadi bentuknya dana perbantuan. Diklik saja Bapak Ibu. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan. Nah, ini ada nomor ya. Ini nomor dari Bajnas Kabupaten Sukabumi. Nah, kita klik di sini, masuk ke kas misalkan ya. Uang sebesar 1.500.000. Sorry, udah ada ya, berarti sini harusnya keterangan ya. Percobaan. Oke, masuk. Di sini kita masukkan ke dana infak sebesar 1.500.000 dan kita klik simpan. Oke, dan kita close. Bapak Ibu sekalian, ini jika kita lihat di sini ada general dan laporannya. Ini untuk mengetahui setoran kita sudah diterima atau belum, atau dana perbantuan juga sudah diterima atau belum, nanti bisa dicek di sini. Saya akan menerangkan laporan ini di video selanjutnya supaya lebih detail. Ini hanya sebatas info saja. Baik, kita sudah belajar tadi bagaimana mengenai setoran dana perbantuan. Yang terakhir ialah untuk operasional atau pengeluaran harian. Saya masuk ke akunnya UPJ lagi, kemudian ke menu uang keluar dan lainnya, ke menu lainnya atau operasional. Sini kita tulis saja, misalkan nih saya mau bayar saya mau bayar, maaf tadi ada gangguan teknis sebentar. Kita lanjutkan. Jadi untuk operasional harian tinggal klik saja lainnya di sini ya, atau operasional. Kemudian kita pilih dari mana uangnya berasal. Saya masukkan dari uang kas saja, diberikan misalkan kepada Satpam sebesar Rp50.000 untuk misalkan pembayaran listrik ya. Nah, setelah itu pilih debitnya. Nah, saya masukkan di sini listrik. Enggak ada ya, beban. Berarti belum ada nih, saya belum masukin listrik nih. Iya nih, listrik belum masuk di sini ya. Oke, nanti akan saya tambahkan lah ya. Saya masukkan di sini. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah selesai. Jadi begitu cara melakukan memasukkan operasional harian. Bapak Ibu sekalian, itu video untuk pengeluaran. Kita tadi sudah bahas dari mulai cara pengeluaran untuk pembelian aset, pengeluaran untuk pinjaman karyawan, pengeluaran untuk kode program atau penyaluran, kemudian setoran ke Bajnas, kemudian dana perbantuan ke UPJ, serta pengeluaran harian untuk operasional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.